Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kita, yaitu channel Sivilan Cora Vivo. Pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari part kemarin, yaitu lanjutan dari part 5, yaitu adalah part 6. Pembahasan kita tetap, yaitu adalah tutorial software SAP 2000, ya. Di mana software SAP 2000 ini bertujuan sebagai, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa software SAP 2000 ini memiliki fungsi sebagai kalkulator, oke. Kalkulator struktur, ya, oke. Baik, pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai apa fungsi dari grid dan bagaimana cara eh, mengedit atau menggambar dan membuatnya, ya. Itu. Pembahasan kali ini mengenai grid dari SAP 2000. Baik, kita open software SAP 2000-nya. Ya, ini adalah contoh dari template 3D frame atau portal 3 dimensi. Nah, untuk mengedit grid, nah itu suatu hal yang membutuhkan ketelitian, ya. Oke. Karena apa? Karena grid ini mencakup dari suatu cetakan struktur, ya. Suatu cetakan yang mempermudah kita untuk menggambarkan atau memodelkan struktur, ya. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah memindahkan eh, pusat sumbu ini yang ada di tengah-tengah ini itu ada di titik sini. Nah, bagaimana cara kita memindahkan pusat sumbu ini di titik sini, ya? Itu caranya mudah. Kita klik saja jendela 3D view, kita klik. Lalu kita klik kanan. Lalu kita edit grid data. Klik global, lalu modify show system. Kita klik. Nah, di sini ada definisi grid system, ya. Sistem name-nya yaitu adalah global. Nah, di sini ada tiga data, ya. Ini data pertama, ini data kedua, dan di sini adalah data ketiga. Nah, yang pertama ini itu adalah data dari grid searah sumbu X. Dan yang kedua ini adalah data dari grid yang searah sumbu Y. Dan data ketiga, ini dia, itu adalah data dari grid searah sumbu Z, di mana sumbu X itu adalah sumbu horizontal kanan dan kiri, sumbu Y adalah sumbu horizontal depan dan belakang, dan sumbu Z itu adalah sumbu vertikal atas dan bawah. Oke. Di sini ada ordinate atau spacing. Nanti kita bedah, ya, atau kita bahas ini. Display grid as. Nah, di sini ada bubble size, itu adalah ukuran dari bulat-bulat ini, ya. Ya, bulat-bulat seperti ini. Ini bulat-bulat seperti ini, itu ukurannya ini. Nah, tugas kita yaitu memindahkan titik pusat ini ke sini. Nah, itu gampang sekali, teman-teman. Berarti untuk A di sini kita klik 0. Oke. Di sini sudah 0. Nah, untuk ke sini kita isikan 6. Oke. Dan untuk di sini kita isikan 12. Karena apa? Karena dia kelipatannya. Karena dia ordinate, maka dia selalu ditambahkan jumlahnya. Misalkan di sini 6, di sini 6. Itu kita 6 tambah 6 yaitu adalah 12. Dan di ketiga itu isinya 6 lagi, maka dia bertambah menjadi 18. Coba kita lihat di sini, ya. Nah, seperti ini. Maka lebar dari bentang ini adalah 6. Ini dia. Ini lebar bentangnya 6. Dan di sini 12. Di sini berarti adalah 6. Karena 6 tambah 6 itu ada 12. Dan jarak dari bentang ini ke sini itu juga 6. Maka di sini dituliskan 18, ya. Jadi ini adalah sistem ordinate, ya. Sistem ordinate itu dia mengikuti koordinat, ya. 0, 6, 12, 18 begitu. Dan untuk kita berpindah, ya, ke Y-grid data. Di sini juga sama, kita ketikkan 0. Oke. Dia seperti ini, di sini 0.
dan jarak bentang ke sini itu 6. Kita ketik 6. Dan di grid 3 kita ketikkan 12 karena kita ingin menambahkan jarak 6 lagi ke sumbu Y. Oke, maka akan jadi seperti ini. Dan untuk tingginya, misalkan seperti ini saja tidak masalah. Oke, 0, 0 itu di sini, dan Z2 itu ada di sini. Jadi jarak ini ke sini itu adalah 3 meter. Lalu Z3 itu 6 meter. 6 meter, karena di sini 3, maka 6 dikurangi 3 adalah 3 meter. Itu adalah jarak dari titik sini ke sini. Ya, itu adalah 3 meter. Maka kita oke saja. Ketika kita oke, maka titik pusat akan berpindah ke sini. Kita oke. Ya, seperti ini. Kita ke 3D view. Oke, di sini kita klik ke X, Y. Oke. Baik, ini sudah ya, titik pusatnya dia sudah berpindah ke pojok sini. Dan ini juga demikian. Dari yang semulanya di tengah, dia sudah berpindah. Oke. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara spacing ya. Tadi kan ordinate ya, sekarang spacing. Kita klik kanan, kita ke edit grid data, kita pilih modif show system. Nah, di sini kita klikkan spacing. Nah, seperti ini dia. Kalau spacing dia maksudnya adalah berapakah jarak dari tiap-tiap bentang. Nah, kalau ordinate dia adalah pertambahan panjang di setiap ordinatnya, begitu teman-teman. Kita klik ke spacing, misalkan di sini kita tambahkan panjang sepanjang 3 meter. Nah, bagaimana cara menambah grid? Itu mudah sekali. Kita klik add. Nah, di sini kita klik add seperti ini. Maka ini adalah maka ini adalah grid yang dikosongkan ya. Dan untuk grid D kita ketikkan misalkan jarak 3 meter begitu teman-teman. Kita ketik di sini. Nah, ini akan muncul grid seperti ini, 3 meter. Atau kita bisa menambahkannya lagi ya. Kita add. Nah, kita jangan mengetik yang ini. Nah, kita ketikkan di sini di E, itu misalkan 2 meter. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita oke, maka sama saja. Di sini akan ada pertambahan seperti ini. Oke. Kita klik kanan, edit grid data, modif or show system. Oke, begini. Ini ordinat. Kalau ordinat titik nolnya, sejarah koordinatnya, titik nol itu awal. Kalau spacing, dia membuangnya di akhir. Nah, ini dianggap elemen 1, bentang 6, 2 bentang 6, 3 bentang 6, dan seterusnya, dan membuangnya elemen yang bentang 0 itu pasti terakhir kalau dia menggunakan spacing. Oke. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan grid ke bagian sini ya? Berarti bagian sini adalah sumbu Y. Nah, maka di sumbu Y ini kita tambahkan, yaitu adalah add. Oke, kita add. Di sini kita tambahkan 3 meter seperti ini. Kita lihat pasti ada perubahan seperti ini. Nah, 3 meter. Oke, kita oke. Kita lihat kembali. Ya, seperti ini teman-teman. Kita klik kanan, edit grid data, modif. Oke. Untuk menambah ketinggian juga sama. Sebelumnya kita ubah ke spacing. Untuk Z data kita add. Oke. Kita tambahkan 3 meter. Di sini kita beri nama Z4. Oke, kita oke ya. Oke. Iya, ketinggiannya dia sudah bertambah begini. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menghapus grid? Nah, misalkan grid ini akan dihapus ya menjadi 4 bagian saja. Nah, itu gampang sekali. Yang pertama, kita klik kanan pada mouse, edit grid data, modif or show system. Nah, kita alihkan ke spacing terlebih dahulu. Begini teman-teman. Kita misalkan kita sisakan kotak ini saja ya. Misalkan kita sisakan kotak ini saja. Berarti untuk X yang ini itu kita delete. Ya, kita delete. Maka dari koordinat grid data F sampai D itu
kita delete ya. Maksud saya sampai C itu, oh bukan teman-teman, F sampai D ya, itu kita delete ya. Kita delete di keyboard. Oh, tidak bisa di delete, berarti kita bisa mendelete-nya di sini. Ya, seperti ini teman-teman. Dan untuk grid data yang Y, kita bisa mendelete-nya yang ini saja kita delete. Ya, seperti ini teman-teman. Dan untuk ketinggiannya bisa kita delete juga dari titik sini ke sini. Kita delete ya seperti ini. Maka dia akan berbentuk kotak sederhana ya. Kita lihat. Ya seperti ini. Untuk mendelete grid ya. Baik teman-teman, untuk grid saya anggap teman-teman paham. Ya, satu lagi yang belum saya jelaskan untuk bubble size ini. Misalkan kita ganti 3, di sini akan besar sekali ini. Ya, ini dia. Nah, seperti ini 3. Atau kita rubah lagi, klik kanan, edit grid data, modif orso system. Kita ubah menjadi 1 saja. Lalu kita OK. Kita OK. Maka dia akan berubah menjadi kecil seperti ini. Nah, itu materi atau pembahasan kali ini, yaitu membahas mengenai grid ya. Bagaimana cara membuat grid sesuai dari struktur kita. Nantinya kita akan coba-coba nanti ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, yaitu pembahasan mengenai grid pada software SAP 2000, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.